Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah kurikulum dan buku teks. Sesuai yang dia di RPS. Adapun pembahasan kita pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai kurikulum 2013. Sama-sama kita ketahui bahwa kurikulum 2013 yang diberlakukan di tahun 2013 pada masa Menteri Pendidikan, yaitu adalah Anies Baswedan. Itu perkenalkan pergantian kurikulum dari KTSP 2006 ke 2013. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kurikulum itu harus berubah, harus berganti. Tidak ada kurikulum yang stagnan, dia harus dinamis. Nah, begitupun pada kurikulum yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Nah, kondisi eksternal maupun internal turut mendorong terjadinya perubahan kurikulum. Nah, itulah yang mendasari terjadi transisi dari kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Nah, kita akan membahas itu, mengapa terjadi perubahan kurikulum dan apa penyebabnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai karakteristik khas pada kurikulum 2013. Nah, ini adalah pembahasan kita. Nah, kita ada dua materi yang akan kita bahas. Ada latar belakang yang diberlakukannya kurikulum 2013, kemudian ada karakteristik dari kurikulum 2013 itu sendiri. Nah, ini akan kita bahas nanti satu persatu. Nah, pembahasan kita awali dari latar belakang mengapa terjadi perubahan kurikulum dari KTSP 2006 ke 2013. Nah, pembahasan kita mulai dari adanya evaluasi dari kurikulum KTSP 2006. Memang kurikulum itu harus dievaluasi untuk menilai kelebihan dan kekurangan, atau melakukan perbaikan. Mana yang terdapat kekurangan, di situ akan diperbaiki. Nah, apa yang terjadi pada KTSP 2006? Nah, secara umum setelah melakukan evaluasi, bahwa kita melihat di sini berkaitan dengan konten, nah, atau isi yang terdapat pada kurikulum 2006 itu dinilai padat. Nah, sehingga banyak mata pelajaran yang memiliki materi yang padat, kemudian keluasan dan tingkat kesukarannya itu dianggap melampaui tingkat perkembangan usia anak atau perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu secara konten yang dianggap padat, kemudian tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik itu. Nah, kemudian yang kedua, evaluasinya adalah masalah pencapaian kompetensi. Nah, dianggap bahwa kurikulum 2006 ini belum sepenuhnya itu berbasis kompetensi. Kemudian belum sepenuhnya juga mencapai fungsi serta tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas bahwa dalam azas pengembangan kurikulum, salah satu instrumennya adalah kurikulum yang harus dikembangkan itu harus berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Nah, KTSP dinilai itu belum sepenuhnya mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Nah, yang ketiga, hasil evaluasinya adalah KTSP juga dianggap belum sepenuhnya itu menggambarkan tiga domain atau tiga ranah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, ada domain sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Nah, tiga ranah ini dianggap belum bisa terpenuhi oleh KTSP, belum secara menyeluruh atau holistik. Nah, kemudian evaluasi lainnya adalah kompetensi yang terdapat pada KTSP. Nah, seperti pendidikan karakter, iptek, kemudian hard skill dan soft skill, itu dianggap belum terakomodasi baik pada kurikulum 2006. Nah, padahal dalam perkembangan sekarang yang sangat syarat dengan teknologi, kemudian membutuhkan pendidikan karakter, di KTSP itu dianggap belum terakomodasi secara maksimal. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa
semakin kebelakangan ini bahwa perkembangan iptek itu sangat cepat, kemudian soft skill dan hard skill sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga KTSP dianggap belum mengakomodasi itu. Nah, kemudian yang evaluasi lainnya adalah menyangkut tentang perubahan sosial. Nah, kemudian perubahan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional sampai global. Nah, KTSP dianggap belum memiliki sensitivitas untuk itu, membentuk sensitivitas peserta didik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Nah, ini adalah hasil evaluasi dari KTSP. Nah, kemudian hasil evaluasi lainnya adalah mengenai secara proses pembelajaran. Nah, itu dianggap belum maksimal atau belum menggambarkan secara rinci tentang urutan pembelajaran. Nah, kemudian membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, jadi ini persoalan pendekatan pembelajaran, di mana pada KTSP ini karena penafsirannya yang beragam, maka kecenderungannya adalah pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Nah, kemudian mengenai masalah evaluasi atau masalah penilaian. Nah, di sini hasil evaluasinya adalah standar penilaian itu dianggap belum mengarahkan pada penilaian yang berbasis kompetensi yang mencakup pada proses dan hasil. Nah, itu yang hasil evaluasi dari KTSP, sehingga perlu dilakukan perubahan kurikulum dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013, sehingga inilah yang menjadi salah satu menjadi latar belakang atau faktor pendorong terjadinya perubahan kurikulum tersebut. Nah, kemudian setelah terjadi perubahan kurikulum, maka ada transisi kurikulum. Kita sebut dengan transisi kurikulum atau peralihan dari K13 ke kurikulum 2013. Di sini saya sudah membuat bagaimana kondisi kurikulum yang berlaku pada situ sebelum K13 dan kurikulum yang sudah diberlakukan. Nah, di sini ada beberapa aspek yang akan kita perhatikan mengenai transisinya. Ada aspek kompetensi, aspek domain, aktivitas belajar, evaluasi, dan rapor. Nah, bagaimana kondisi kurikulum dalam aspek kompetensi terutama pada saat pra K13? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ini aspek kompetensi terdapat persoalan pada saat itu sebelum K13. Nah, di sini saya menuliskan bahwa sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang 3 kompetensi tadi, nah itu belum secara jelas diurai. Nah, kemudian ada kecenderungan bahwa kognitif afektif tidak digunakan untuk memadukan materi. Nah, sehingga tidak ada integrasi yang cukup bagus antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Padahal ketiga aspek ini sangat bagus atau sangat disarankan untuk diintegrasikan ke dalam materi, sehingga ini menjadi panduan dalam pengimbangan materi. Nah, bagaimana kompetensi pada K13? Nah, terdapat 3 kompetensi yang harus dikuasai pada K13. Nah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan diurai. Nah, diurai ada menjadi KI1. KI1 ini berkaitan dengan keagamaan. Nah, sikap kita terhadap masa spiritual. KI2 ini berkaitan dengan kognitif, ini berkaitan dengan afektif dan psikomotor. Nah, ketiga KI ini, KI1 dan KI4 ini digunakan sebagai panduan dalam menetapkan materi. Nah, jadi dalam menetapkan materi pada K13, nah, KI1 sampai KI4 ini tidak bisa dilepaskan karena dia menjadi panduannya. Nah, sedangkan pada pra K13 ini 3 aspek ini seakan-akan tidak digunakan dalam memandu untuk pengembangan materi. Nah, ini masalah kompetensi. Nah, kemudian transisi yang kedua adalah masalah domain. Nah, sebelum K13 berlaku, nah ada kecenderungan bahwa aspek pengetahuan itu lebih dominan. Nah, padahal dalam pembelajaran kita selalu mengetahui bahwa ada keseimbangan antara 3 aspek
kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu masalah domainnya. Nah, bagaimana pada K13 pada aspek domain? Pada aspek domain, nah itu harus ada perpaduan sikap antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi perbedaannya kelihatan bahwa di sini cenderung masalah afektif, dan yang pada K13 itu ada keseimbangan atau dipadukan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian aspek yang ketiga mengenai aktivitas belajar. Bagaimana pada sebelum K13? Nah, ini berkaitan masalah domain. Kalau domainnya pada sebelum K13 domain lebih dominan pada aspek pengetahuan, tentu aktivitas belajarnya hanya terbatas kepada pemenuhan aspek pengetahuan. Nah, sedangkan K13 karena domainnya memadukan antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka secara otomatis aktivitas belajarnya juga dirancang untuk pemenuhan tiga aspek tersebut, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk persoalan evaluasi, nah pada K13 ini penilaiannya itu lebih dominan menggunakan tes. Nah, tes ini kecenderungannya lebih pada tes kognitif. Nah, sedangkan pada K13 masalah persoalan evaluasi, nah penilaian itu tidak hanya menggunakan instrumennya dalam bentuk tes, tapi juga ada observasi, portofolio, dan penilaian sikap. Nah, tiga instrumen ini digunakan untuk mengukur ketercapaian tiga kompetensi ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mengenai masalah rapor. Nah, rapor ini adalah sama kita ketahui ini adalah yang menggambarkan tentang hasil belajar dan prosesnya. Nah, rapor pada K13 kecenderungan adalah melaporkan kompetensi lagi-lagi hanya bidang pengetahuan, hanya aspek kognitif, tapi tidak pada kurikulum 13. Nah, rapornya itu kembali pada domain tadi, ada keseimbangan antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, semuanya harus dilakukan secara terukur, kemudian dilengkapi dengan deskripsi kualitatif. Kalau pada KTSP ini hanya kecenderungannya pada kuantitatif, menggambarkan ketercapaian belajar anak itu hanya dengan angka, tetapi di sini sudah memadupadankan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu terjadi transisi kurikulum antara pra K13 dengan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya, nah kemudian latar belakang diberlakukannya kurikulum 2013. Nah, saya mencatat di sini paling tidak ada 4 faktor yang mendorong diberlakukannya kurikulum 2013. Pertama, ada tantangan masa depan, ada kompetensi masa depan, ada fenomena negatif, kemudian ada persepsi masyarakat. Nah, ini kan kita akan saya jelaskan nanti satu persatu kan kita rinci, misalnya mengenai persoalan tantangan masa depan. Nah, ada 3 persoalan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan dalam menyongsong atau menghadapi tantangan masa depan. Itu pertama adalah masalah globalisasi. Nah, kita mengetahui bahwa dalam arti yang sederhana, globalisasi itu adalah didefinisikan sebagai dunia tanpa batas, adanya kebebasan, nah perdagangan bebas dan lain semacamnya. Nah, pada era globalisasi kemarin kita pernah mendengar adanya Asian Community. Nah, ini tidak hanya masalah perdagangan, tetapi juga persoalan pendidikan, di mana kita pernah mendengar bahwa misalnya dosen atau guru yang dari luar boleh mengajar di Indonesia. Kemudian masalah perdagangan bebas. Nah, karena nanti dalam perkembangan geopolitiknya nanti kita harus bersiap bersaing menghadapi negara-negara lain, pendekatan negara ASEAN atau dunia lain, maka K13 harus bisa mengakomodasi peserta didik untuk siap menghadapi persaingan tersebut. Nah, dengan dunia luar, apakah negara ASEAN atau negara dunia lainnya. Jadi K13 harus menyiapkan itu untuk menyiapkan kompetensi peserta didik agar siap bersaing pada era globalisasi.
Nah, yang kedua adalah persoalan kemajuan teknologi. Nah, ada zaman sekarang disebut dengan revolusi 4.0, bahkan barangkali sudah masuki 5.0. Nah, ke-13 harus mengakomodasi perkembangan iptek yang sangat cepat. Nah, kemajuan teknologi serta informasi yang berkembang, maka harus diakomodasi. Nah, kemudian persoalan industri kreatif. Nah, ke-13 kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu perkembangan kurikulum itu adalah critical thinking. Nah, ke-13 itu harus menghasilkan orang yang kreatif, orang berpikir kritis. Nah, gunanya adalah untuk membentuk peserta didik yang mampu nantinya mengembangkan industri kreatif. Nah, itu untuk persoalan tantangan masa depan. Nah, kemudian kompetensi masa depan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di masa yang akan datang. Nah, kompetensi apa yang harus dimilikinya? Terutama masa berkomunikasi. Nah, peserta didik harus komunikatif. Nah, ke-13 mencoba untuk itu mengakomodasi, mengajarkan atau melatih peserta didik untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim maupun dengan sejawat, maka harus komunikatif. Kemudian kritis. Nah, pada K13 juga didorong oleh bahwa dunia ini harus menghasilkan orang yang kritis. Nah, kemudian kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemudian toleran. Nah, maksudnya adalah kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Kemudian ada masalah kesiapan. Tentu ini masalah mental, memiliki kesiapan untuk bekerja. Nah, inilah tantangan yang akan dihadapi oleh kita atau peserta didik pada masa yang akan datang. Nah, kemudian ada fenomena negatif. Nah, maksudnya adalah K13 juga merespon tentang perkembangan atau fenomena negatif persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya perkelahian antar pelajar. Nah, makanya K13 ini tidak hanya membentuk hard skill, juga soft skill. Nah, kemudian ada masalah penggunaan obat terlarang, narkoba dengan pelajar, kemudian persoalan korupsi, kemudian ada persoalan curang. Ini tentu sangat dekat dengan yang terjadi pada peserta didik adalah kecurangan dalam ujian. Ini adalah fenomena negatif yang terjadi pada masyarakat. Kemudian apa yang melatar belakangi diberlakukannya ke-13? Persepsi masyarakat. Nah, persoalannya adalah masyarakat terlalu menitikberatkan pada bahwa belajar itu selalu menyangkut aspek kognitif, padahal tidak. Belajar itu juga menyangkut aspek afektif dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut itu saling mendukung, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kemudian beban belajar. Nah, tadi sudah kita bahas di awal bahwa KTSP dianggap beban belajarnya terlalu berat, materinya padat, tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik, maka harus lakukan penyempurnaan kurikulum. Kemudian masalah pendidikan karakternya sangat penting. Nah, bahwa persoalan sekarang itu adalah manusia atau banyak di kalangan pelajar itu memiliki karakter yang kurang sesuai dengan norma yang berlaku, maka harus digiatkan pendidikan karakter. Nah, maka K13 ini sangat menggiatkan persoalan masalah pendidikan karakter. Nah, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 itu sendiri? Nah, karakteristiknya tadi kita sudah bahas pada masa transisi dari pra 13 ke kurikulum 13. Nah, tadi sudah dibahas bahwa pada aspek domain sebelum K13, katakanlah KTBK 2004 maupun KTSP 2006 tidak terjadi keseimbangan kompetensi. Kognitivisme itu lebih dominan, maka pada K13 itu keseimbangan sikap juga diintegrasikan pada K13. Harus dibentuk peserta didik yang memiliki sikap yang baik. Nah, itu adalah keseimbangan sikap, tidak hanya sikap spiritual tetapi juga sosial, pengetahuan dan keterampilannya kita gambarkan tadi KI 1, 2, 3 dan 4. Nah, dan ini diterapkan nantinya tidak hanya pada lingkungan sekolah tetapi juga masyarakat, karena
peserta didik ini nanti akan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian karakteristiknya adalah K13 ini harus bisa membuat peserta didik menyatu dengan masyarakat. Karena pada K13 ini akan menghasilkan peserta didik yang mampu jadi pemecah masalah atau problem solver. Nah, maka harus terintegrasi dengan masyarakat. Di sini saya tuliskan bahwa sekolah itu tidak lagi menjadi bagian terpisah dengan masyarakat, tapi dia sudah menjadi satu kesatuan dengan masyarakat. Nah, mungkin agar menjadi satu kesatuan antara sekolah dengan masyarakat atau peserta didik dengan masyarakat, maka sekolah harus memberikan pengalaman belajar pada peserta didik agar dia mampu menerapkan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat, kemudian menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar. Itu yang kita sebut nanti dengan ada namanya pendekatan kontekstual. Makanya pada K13 itu salah satu sifatnya adalah dia kontekstual. Nah, kemudian pada K13 ini menekankan pada aspek pengembangan diri. Nah, dia memberikan waktu yang cukup luas, tidak mengembangkan tidak hanya sebagai aspek sikap, kemudian juga mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian masa kompetensi. Nah, K13 ini memiliki karakteristik adalah kompetensinya dijabarkan secara rinci. Nah, di sini saya tuliskan bahwa mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas, itu yang kita sebut tadi dengan KI. Kemudian yang dirinci, yang kemudian lebih lanjut dikembangkan dengan KD pada mata pelajaran. Nah, kemudian pada K13 ada namanya kompetensi inti atau KI. Nah, KI ini fungsinya adalah dia mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi sebuah unsur organisasi dalam pengembangan KD. Nah, kemudian semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk menyatakan kompetensi yang dinyatakan kompetensi inti. Jadi KD itu dijabarkan gunanya adalah untuk mencapai kompetensi inti tadi. Nah, kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kedudukan kompetensi dasar atau yang kita singkat dengan KD pada K13 itu adalah, nah, dia kompetensi dasar ini memiliki prinsip akumulatif. Nah, dia sering memperkuat, kemudian memperkaya antar mata pelajaran. Jadi dia berkaitan antar mata pelajaran satu dengan yang lain serta jenjang pendidikan. Nah, jadi itu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai K13. Tadi kita sudah bahas tentang persoalan mengapa munculnya K13 ini. Kita awali tadi dari hasil evaluasi KTSP, kemudian muncullah K13 yang tidak hanya didorong oleh faktor eksternal tapi juga didorong oleh faktor internal. Kemudian bagaimana karakteristiknya tadi kita sudah lihat bahwa yang sangat penting itu adalah keseimbangan kompetensi. Tidak hanya kompetensi kognitif yang harus diisi, tetapi juga harus diseimbangkan dengan sikap dan keterampilan. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.